Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu berpegang teguh di atas sejarahnya. Kemudian khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian agar senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menjadikan tersebut adalah sangat banyaknya orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyikan salat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah salat, yaitu dengan dibacakan ke langit yang didampingi oleh malaikat Jibril. Lalu setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah SWT berbicara langsung kepadanya. Yang demikian itu menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat dan agama Islam ini. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amril Islam wa amruhu shalah wa zirwatu sanabihil jihadu fisabilillah." Pokok agama ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, dan juga ia merupakan amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasira." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ia telah bahagia dan sukses, dan apabila salatnya buruk, maka ia telah celaka dan rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran betapa agungnya kedudukan salat dalam agama Islam ini, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah memberikan ancaman begitu keras kepada orang yang meninggalkannya. Yang salah satunya terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 hingga 43. Allah Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, "Kami dahulu bukan termasuk orang yang mengerjakan salat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, apa hukum orang yang meninggalkan salat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir.
Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka mengatakan bahwa ia telah kafir dan telah keluar dari Islam, sementara yang lain mengatakan bahwa hukumnya masih di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukumannya adalah didera dan dipenjara, sementara yang lain mengatakan bahwa hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman had baginya, bukan cara murtad. Akan tapi jamaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang hukum dan hukuman yang layak bagi orang yang meninggalkan salat, hendaknya seorang muslim merasa malu apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama karena sebab meninggalkan salat. Karena sudah cukup bagi kita untuk merasa takut dengan ancamannya begitu keras dari Allah SWT maupun dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Hidup mereka tidak mengalami ketenangan dan juga kenyamanan. Meski secara jahiliyah hidup mereka kaya raya, memiliki harta berlimpah, memiliki jabatan yang tinggi dan kehidupan dunia yang lainnya, tapi mereka tidak mengalami ketenangan dan juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang mengerjakan salat. Mereka merasa nyaman dan juga ketenangan, karena di dalam salat itu mengandung zikrullah, dan itu dapat memberikan ketenangan batin dan juga memberikan ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah Taala, alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, yaitu orang-orang beriman yang hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka tunaikanlah salat sebelum ajal mendekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal dicatat. Segala bertobat sebelum pintu tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat agar mendapatkan surga yang penuh nikmat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika perkara meninggalkan salat merupakan perkara yang boleh disepelekan dan ditolerir, niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan salat bagi orang yang sehat, sedangkan orang yang sedang sakit saja tetap diwajibkan untuk mengerjakannya? Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, dan mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Bagaimanapun kondisi kita, maka salat tetap wajib dilaksanakan, baik ketika kita sehat maupun sedang sakit, ketika kita sedang bersafar maupun sedang bermukim, maka salat wajib 5 waktu tetap wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, khotib ingin menasihati diri pribadi khotib dan jamaah sekalian. Jangan sesekali kita meninggalkan salat, apalagi meremehkannya. Jadilah kita termasuk hamba Allah SWT yang selalu menjaga salatnya. Karena kita tidak tahu berapa umur kita yang masih tersisa, berapa panjang usia kita, namun kita meyakini pasti kita akan meninggalkan dunia fana ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu senantiasa melaksanakan salat 5 waktu dan melaksanakan kebaikan dengan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapati jalan yang lurus, jalan para nabi, jalan orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat kepada mereka, jalan orang-orang yang jujur, para syuhada serta para orang saleh, bukan jalan orang-orang yang tersesat dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah.